Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi bersama Kumpul 4 Semut ya. Di video kali ini kita akan coba belajar pemrograman menggunakan handphone Android ya. Sesuai janji saya akan membuat sebuah tutorial pemrograman hanya menggunakan handphone. Oke, di sini saya menggunakan handphone Samsung J1 Mini ya. Samsung J1 Mini, nomor model SM-J105F. Saya belinya second dan harganya 800.000 waktu itu second, dan itu tidak penting ya untuk teman-teman semua. Oke, untuk RAM-nya ini teman-teman mempunyai RAM sebesar 6 GB tapi dikurangi 5 jadi tinggal 1. Oke, langsung saja ya, tanpa basa-basi lagi, kita akan mempelajari Termux untuk pertama. Jadi di tutorial kali ini kita akan kursus Termux untuk pertama kali. Oke, di handphone kali ini saya belum menginstal Termuxnya, jadi kita akan install bersama-sama menginstal Termuxnya di Google Play Store. Oke, langsung saja ya ke Play Store. Buat teman-teman yang tidak tahu Play Store merupakan sebuah aplikasi berisi kumpulan aplikasi ya. Jadi teman-teman bisa menginstal banyak aplikasi, game ataupun film juga ada di sini, buku ya. Oke, kita cari Termux dulu. Termux ya, bukan termos ya, Termux. Oke, di handphone J1 Mini ini, handphone kentang ini, cuma ukurannya 161 KB. Mungkin di handphone teman-teman yang speknya agak tinggi itu ukurannya, kalau nggak salah itu sampai 16 MB ya, karena sudah terinstall package yang terbaru. Oke, kita install saja. Oke, saya terima installnya Termux dari Play Store. Oke, kita tunggu dulu, dan kebetulan internet di TKP saya sangat cepat. Di sini saya menggunakan IndiHome ya internetnya, tapi bohong, saya menggunakan paket data. Di sini hotspot dari handphone yang saya gunakan ini untuk kamera ya. Buat teman-teman yang gak penting juga sih ya yang memberitahu. Oke, ini sudah terinstall, ini agak lag. Ini handphonenya agak lag ya. Oke, kita buka Termuxnya. Kita akan kursus Termux untuk pertama kali. Nah ini kalau ukurannya yang kecil biasanya installingnya ini agak lama ya. Installingnya agak lama karena menginstal package default mungkin ya. Oke, kita tunggu saja. Mungkin teman-teman sambil menunggu bisa sambil buang air kecil atau makan, minum kopi ya. Oke, lumayan ya. Agak lama ya. Kalau mungkin terlalu lama, misalkan 1 hari, saya akan skip videonya, langsung ke installingnya yang sudah selesai. Oke, ngomong naon atuh maneh, masih lama ya. Oke teman-teman, tadi saya skip videonya, jadi sekarang sudah berada di dalam masa depan dari yang tadi ya. Oke, setelah teman-teman menginstal dan membuka untuk pertama kalinya, ini tampilan Termux untuk pertama kalinya ya. Di sini saya menggunakan emulator, jadi saya tidak mengutak-atik lewat Androidnya, tapi lewat mouse dan keyboard biar mudah saja ya teman-teman. Oke, jadi Termux ini sebuah aplikasi terminal. Jadi terminal itu kita bisa mengakses semua hal dengan satu aplikasi ini ya. Bahkan kita bisa mengedit Termuxnya ini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana mengeditnya ya. Dan tata cara menggunakan Termux itu cukup mudah. Tinggal ketik enter ya. Misalkan teman-teman
ingin memerintah sesuatu kepada sistem teman-teman atau kepada komputer pada handphone teman-teman ya. Oke, di sini kita melakukan perintah. Misalkan apa ya? Ketik apa saja misal. Oke, di sini tidak ada perintahnya ya. Jadi command npk delete itu tidak ditemukan. Jadi perintahnya itu tidak sembarangan, ada perintah dasar dan ada perintah yang kita harus install dulu atau paket-paketnya ya. Oke, untuk perintah dasar mungkin di sini ada pertama ini untuk membersihkan ini layar session terminal Linuxnya agar tidak tricky melihatnya ya, dengan cara perintah clear. Jadi itu pelajaran yang pertama, clear. Clear ini bukan merek sampo ya, jadi clear ini untuk membersihkan. Oke, di sini ada tombol-tombol ya. Ini bisa diperbanyak sebenarnya ya. Saya sudah share bagaimana memperbanyak tombol-tombol ini, bisa dicek mungkin ya di playlist tutorial Termux agar memunculkan tombol panah kiri kanan. Oke, yang selanjutnya di sini di sebelah kanan ya, sini itu bisa di slide. Nah, ini ada sidebar. Ini untuk menutup keyboard dan untuk memunculkan keyboard ya. Bentar. Oke, kita munculkan lagi. Dan di sini ada untuk new season. Jadi teman-teman tidak hanya satu season saja di Termuxnya, bisa dua. Misalkan di sini teman-teman running sebuah Apache server ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi tadi sidebar ya, ada new season. Jadi misalkan teman-teman di season yang pertama ini ingin menjalankan sebuah server ya, atau server Apache, dan di season keduanya teman-teman ingin ngoding. Oke, jadi itu perintah yang pertama, clear ya, ingat clear. Oke, untuk perintah selanjutnya itu teman-teman, ini yang perlu sekali ya untuk teman-teman yang mungkin baru menginstal Termuxnya. Oke, untuk teman-teman yang versi Androidnya agak tinggi, biasanya untuk melakukan akses dictionary atau akses datanya, akses berkas ya, file-file yang ada di handphone teman-teman itu membutuhkan akses. Jadi untuk melihat kita sedang berada di directory mana ya, atau di penyimpanan mana, kita teman-teman bisa masukkan pwd di sini. pwd. Oke. Jadi defaultnya itu Termux ini berada dalam folder Android ya, yang ada di berkas teman-teman di Android, data Termux, Termux, device home ya. Kalau di pengaturan file itu ada di Android. Oke, ini kita berada di sini. Oke, untuk teman-teman yang tidak bisa mengakses misalkan ls seperti ini, itu berada ditolak. Command is ya, kalau saya lupa. Jadi teman-teman harus mengalowkan dulu di pengaturan, cari saja di aplikasi di sini, cari aplikasi Termuxnya. Termux, dari aplikasi Termuxnya, lalu di bagian biasanya di pengaturan memori ya, penyimpanan, diklik, lalu diaktifkan izin untuk mengakses berkasnya. Oke, kita kembali lagi ke Termuxnya. Oke, untuk perintah selanjutnya itu adalah ls ya. Jadi ls ini untuk melihat isi dari folder yang kita sedang berada. Gimana ya bilangnya, sedang kita berada. Jadi misalkan kita membuat folder baru dengan perintah mkdir, misalkan cek. Nah, ketika kita ingin melihat datanya, nah ini kita gunakan ls. Jadi mkdir untuk membuat sebuah folder. Itu teman-teman bisa terbiasa nanti kalau sudah masuk ke belajar pemrogramingan ya. ls mkdir itu sudah biasa. Dan untuk masuk sebuah ke directory atau mengubah direktorinya atau penyimpanannya, teman-teman bisa masukkan dengan perintah cd ya.
cd check misalkan seperti ini, dan ini sudah masuk ke checknya ya, yang kita belum mengisi folder atau file di dalam folder check ini. Dan untuk kembali ke folder sebelumnya dengan cd titik dua kali ya, bukan titik dua tapi titik dua kali. Dan di sini kita sudah bisa mundur. Oke. Lalu untuk membuat file misalkan itu menggunakan Vim atau Nano ya. Jadi untuk tutorial selanjutnya mungkin saya akan buat kursus cepat Vim ya. Oke, di sini kita akan menggunakan Nano saja. Misalkan ini cuma kita masuk ke home lagi ya. Oke, misalkan kita akan membuat sebuah file HTML, kita bisa menggunakan nano check.html atau check.html, formatnya HTML. Oke, nanonya belum kita install. Nah, masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi untuk perintah-perintahnya itu tidak otomatis semua ada di Termux-nya, ada perintah yang kita harus menginstal dahulu seperti nano, vim, dan masih banyak lagi. Dan teman-teman hampir semua aktivitas programmer itu bisa dilakukan dengan Termux ini. Jadi belajar HTML, PHP, JavaScript, Python, dan sebagainya bisa kita pelajari menggunakan aplikasi Termux ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan programming dan mungkin belum memiliki komputer, teman-teman bisa menggunakan handphone saja. Dan terus ikuti channel ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial programming menggunakan Termux ini ya. Oke. Jadi sampai mana? Oh, untuk menginstalnya ini gampang saja, tinggal ketik pkg install apa yang mau kita install, misalkan tadi nano ya, untuk membuat file baru atau mengedit file. Lalu kita enter saja ya. Di sini harus menggunakan akses internet. Terserah internetnya mau paket data atau wifi atau hotspot ke teman ya, boleh saja. Oke, sekarang kita sudah menginstal nano, dan ketika kita memerintah nano lagi ya, ini untuk kembali ke perintah sebelumnya, teman-teman tidak usah mengetik lagi, teman-teman bisa klik di sini tanda panah ke atas. Nah, ini maka akan perintah sebelumnya itu akan muncul langsung ya. Ini nano check HTML. Ini sudah bisa kita buat file, misalnya isinya sembarang aja. Dan untuk menyimpannya, teman-teman klik tombol Ctrl X, lalu ini Y besar berarti shift Y, lalu enter. Shift Y. Oke, coba kita lihat dengan cara ls. Oke, ternyata kehapus HTML-nya jadi XY. Waduh, salah ya. Apa-apa. Dan kita sudah bisa membuat sebuah file. Oke, untuk menghapusnya itu teman-teman bisa menggunakan perintah rm. Untuk file itu min r, untuk folder itu min rf ya. Misalkan kita mau menghapus folder, kita coba rm min rf cek. Oke, kita bisa sudah lihat kita folder checknya sudah hilang dari keadaan seperti dia. Oke, untuk selanjutnya itu copy paste file ya, atau memindahkan file. Kita buat lagi misalkan folder checknya. Oke, sudah ada. Nah, untuk memindahkan file cek htx ini ke check itu dengan cara mv ya, atau move. Saya tulis nama filenya cek htx y nya besar, lalu nama foldernya misalkan ini cek, misalkan masuk lagi ke folder dalam di cek, misalkan ada folder lagi, tinggal garis miring saja ya seperti ini. Karena ini cuma satu folder, tinggal cek doang, nggak perlu pakai slash. Kita ketik ls, ini htx nya, file checknya sudah masuk dalam cek ya, kita masuk ke dalam folder cek misalkan, dan ini sudah ada ya, filenya pindah. Oke, kita kembali ke folder sebelumnya dan kita clear
agar enak melihatnya. Oke, itu ya. ls dan apa lagi ya? Oh, untuk copy mungkin ya. Kita akan menduplikat file. Misalkan kita akan menduplikat folder, mungkin bisa ya. cp check missing destination, cp check. Kita coba akan copy folder check ini ke directory sebelumnya atau directory apa ya, files kalau tidak salah. Nah, ini untuk kalau directory harus dikasih -r. Jadi jika ada kesalahan ini akan diberitahu oleh termuxnya. Oke, coba kita ke directory sebelumnya, cd titik. Nah, ini sudah keduplikat ya foldernya. Jadi itu untuk kursus apa ya, menggunakan directory dalam Termux dan juga untuk menginstal. Oke, jadi itu untuk menginstal. Tadi kita sudah menginstal Nano ya. Kita juga tidak hanya menginstal, kita juga bisa menguninstallnya ya ketika kita tidak perlu, dan ini memakan memori. Ketika kita menginstal itu aplikasi Termux yang ini akan bertambah ukurannya ya. Saya juga awalnya itu menginstal cuma kecil ya, cuma 100 KB, dan lama-lama ketika kita menginstal banyak package, dan ini bisa sampai 1 GB. Oke, untuk menginstalnya teman-teman bisa masukkan perintah pkg uninstall, misalkan tadi Nano ya. Oke, kita sudah menghapus Nano, dan ketika kita menggunakan Nano ini sudah tidak bisa lagi ya, karena nanonya sudah kita uninstall. Oke, apalagi ya yang belum? Oh, tadi saya sudah janji bagaimana cara mengedit Termuxnya. Misalkan kita ke home dulu, kita akan coba mengedit tampilan awal Termuxnya. Kita exit dulu. Nah, ini season 2 ya. Oke, kita coba exit dari season yang kedua ini. Nah, ini season yang pertama, kita keluar. Oke, aduh, hapus dulu semua. Nah, misalkan kita akan mengedit aplikasi Termux ini ya, dari ini halaman pertamanya kita tidak pengen seperti ini, langsung saja komen lain seperti ini ya. Ini intronya kita pengen hapus, itu kita bisa edit di dalam folder etc kalau nggak salah. Kita clear dulu dan kita mundur direktorinya. Ini berada di directory home. Nah, ini kalau nggak salah ada di folder USR. Kita lihat dulu. Nah, ada di folder etc untuk mengedit home dari Termuxnya ya. Ini ada dari bus rc. Oke, kita sepertinya membutuhkan Nano lagi. Install dulu Nanonya. Oke, jadi mudah saja menggunakan Termux ini ya kan. Teman-teman akan terbiasa ketika teman-teman mencobanya. Jadi coba saja. Oke, kita edit bus rc. Nah, misalkan di sini kita tambahkan perintah clear ya untuk menghilangkan season intronya, clear. Oke, kita save dengan Ctrl X dan Y, enter. Oke, coba kita keluar dari aplikasi Termux, dan ketika kita masuk lagi, oke, berhasil ya dari intronya. Jadi itu teman-teman ya, apa ya, kursus singkat dari Termux, dan semoga teman-teman suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.